ketemu lagi di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Ya, benar banget. Karena Ruang Radio bisa hadir di mana saja. Hari ini saya juga menghampiri ya tamu untuk hari ini. Saya Christine dan tamu hari ini juga bernama Christine. Desainer asal Semarang, Ibu Christine Wibowo. Terima kasih Tante Christine. Kita udah diizinkan untuk mampir ke tempatnya Tante Christine, ngelihat koleksi-koleksi Tante Christine yang luar biasa ini ya. Tapi ini lagi sibuk mengerjakan desain apa sih Tante baru-baru ini, hari-hari ini gitu? Saat ini saya sedang membuat ready to wear Chrysanthine by Christine Wibowo dengan tema Like an Angel, yang bercerita tentang cinta, kesetiaan, persahabatan, kegembiraan. Saya berharap desain saya kali ini bisa dipakai untuk dewasa muda, juga orang tua, dan untuk segala kesempatan, dan bisa untuk yang berhijab maupun non berhijab. Oke. Ini Chrysanthine by Christine Wibowo, Like an Angel. Ini jadi penasaran nih yang lagi pada nonton. Kayak gimana sih baju-bajunya nih? Koleksinya bisa dilihat di mana nih Tante Christine? Bisa dilihat di butik saya, Jalan Seroja Selatan nomor 2. Bisa diinceng di IG saya ya, Christine_Wibowo. Mungkin nanti akan ada fashion show kecil-kecil, tapi masih dalam waktu yang akan datang. Oke, jadi nanti fashion show-nya kapan? Ini nanti ada infonya di Instagram juga ya Tante ya. Jadi dipantengin terus tuh Instagramnya ya. Terus bisa lihat juga koleksinya di Instagram atau langsung datang ke butiknya Tante Christine Wibowo. Udah lama jadi desainer ya seorang Christine Wibowo. Tapi pertama kali dulu nyemplung itu gimana ceritanya Tante? Jadi desainer gitu gimana ceritanya dulu? Awalnya saya dari kecil memang suka banget tentang fashion. Ada majalah gadis waktu itu, waktu saya remaja, yang mengulas banyak hal tentang fashion, dari desainer di Indonesia, dari artikel-artikel tentang fashion, juga foto-foto, juga ada lomba-lomba. Dari situ saya belajar banyak dan sangat tertarik sehingga memutuskan untuk bersekolah di Sekolah Mode Susan Budiardjo. Sekitar tahun 80-an. Lama sekali. Tahun 80 udah sekolah fashion gitu ya Tante ya waktu itu ya. Tapi waktu itu motivasi jadi desainer itu apakah dari keluarga, ada yang jadi desainer atau saudara, atau memang waktu itu kayak cita-cita passionnya Tante Christine tuh udah kayaknya pengen banget jadi desainer nih. Gimana waktu itu Tante menemukan diri jadi desainer gitu? Iya, saya lihat di artikel majalah itu Susan Budiardjo waktu itu. Kayaknya begitu fashionable, begitu menarik, dan saya suka keindahan. Jadi rasanya kok indah-indah semua ya. Jadi saya memutuskan untuk bersekolah di Susan Budiardjo. Oke, dari kayak keinginan diri sendiri gitu begitu besar gitu ya Tante. Tantangannya waktu itu yang paling besar tuh yang dirasa apa sih Tante? Apakah kok susah ya gambarnya, terus menemukan inspirasinya, atau mungkin waktu itu apa sih yang tantangan terbesar waktu itu yang dihadapi sama Tante Christine? Tantangan terbesarnya mencari inspirasi waktu itu ya, karena sebelum sekolah mode ya, maksudnya awal-awal sekolah mode. Jadi kita belajar banyak tentang pola, tentang segala hal yang saya belum tahu sama sekali. Jadi bagaimana memecah pola, bagaimana menggambar secara proporsional, sejarah mode. Jadi banyak hal di situ yang saya baru tahu dan saya belajar. Sangat berguna bagi saya saat ini. Baik, kalau di total nih Tante, dari perjalanan awal sampai sekarang jadi desainer,
Udah berapa lama sih seorang Christine Wibowo berkecimpung di dunia fashion? Kayaknya 36 tahunan loh. Luar biasa, 36 tahun. Ya udah lama ya, udah tua. Lama sekali. Cantik loh ya Tante Christine ya. Jangan bilang tua Tante. 36 tahun pasti mengalami naik turun ya Tante Christine ya. Pernah nggak sih ada di satu titik kok saya bosen ya? Atau kok industrinya kok sekarang lagi susah ya? Gimana tuh Tante perjalanan Tante Christine selama 36 tahun? Iya, bosen itu pasti pernah ya. Suatu saat pernah jenuh gitu rasanya, wah kok bosen ya. Tapi kita punya komunitas, jadi bisa saling mendukung dengan bertemu, dengan berngobrol. Itu biasanya menambah semangat. Selain juga perlu rekreasi. Oh iya, suka traveling nih kayaknya Tante. Iya, itu juga menambah semangat. Banyak hal sih harusnya bisa kita untuk mengatasi kejenuhan-kejenuhan itu. Jadi kalau menurut Tante Christine ini kalau kejenuhan itu yang bisa ngatasin ya diri kita sendiri ya Tante ya. Pengen apa gitu ya untuk mengatasi kejenuhan ini ya. Baik, di sini saya ngeliat tuh banyak banget koleksinya Tante Christine yang bagus-bagus ya. Nanti bisa dilihat aja di Instagram ya kalau mau lihat. Tapi kalau bagi Tante Christine Wibowo nih desainnya yang paling susah itu pas bikin apa sih Tante? Bukan paling susah, mungkin paling menantang ya. Itu waktu kita mengadakan show misalnya tren tahun yang akan datang. Itu memang ada panduannya. Tapi kita untuk mencari ide, mengumpulkan ide, membuat tema, selain membuat desainnya ya, mencari bahannya, warnanya, banyak hal yang perlu dipikirkan. Itu sangat menantang dan membuat jadi tidak bosan, membuat semangatnya jadi maju lagi. Jadi justru tantangan itu yang malah bikin nggak bosen gitu ya Tante ya. Semakin menantang kayak wah ini tantangan baru gitu ya. Karena kan kalau ngomongin soal fashion itu kan juga ada trennya dari tahun ke tahun gitu ya Tante ya. Padahal Tante Christine udah ada di dunia fashion ini 36 tahun. Nah, menurut Tante Christine nih, perkembangan fashion sekarang nih gimana sih Tante dari tahun ke tahun? Terus bagaimana Tante Christine sebagai desainer tuh menyesuaikan diri supaya desain itu tetap nggak ketinggalan zaman gitu? Iya, fashion itu sekarang berkembang sangat pesat sesuai dengan kemajuan teknologi, juga dipengaruhi ke budaya, sosial, banyak hal ekonomi berpengaruh, semua berpengaruh pada fashion. Karena kemajuan teknologi yang begitu pesat, fashion itu gampang kita lihat, gampang kita pelajari. Kita bisa melihat fashion show di Paris yang barusan diadakan misalnya. Kita bisa melihat, bisa detailnya kita juga bisa tahu temanya, segalanya. Jadi sekarang kayaknya belajar fashion tuh lebih mudah ya. Karena begitu kemajuan teknologi yang begitu pesat, kita bisa belajar banyak. Oke, ini saya selama ngobrol sama Tante Christine tuh yang bisa saya tangkap adalah Tante Christine nggak pernah berhenti belajar. Luar biasa. Pengalaman tak terlupakan apa sih Tante? Selama ada di dunia fashion itu pernah menghadapi kliennya seperti apa? Atau mungkin nyiapin fashion sampai berhari-hari, sampai nggak tidur atau gimana sih Tante? Pernah loh, tak terlupakan. Pernah ini benar-benar tidak terlupakan. Waktu itu waktu masa-masa di mana pesta pernikahan ya, terutama pesta pernikahan itu begitu banyaknya sehingga pernah loh tim saya enggak tidur. Bangun jam 5 pagi udah mulai kerja sampai jam 12 malam gitu, kira-kira ya sering kayak gitu sih. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi seru malahan ya Tante ya. Kejar-kejaran waktu. Kejar-kejaran waktu ya. Tapi tipsnya gimana sih Tante? Mungkin ada yang lagi nonton, mungkin tertarik untuk masuk ke industri fashion gitu kan. Terus lagi di awal-awal kok kayak capek gitu ya. Nah ini tipsnya supaya nggak gampang nyerah itu Tante Christine bisa share deh tipsnya. Iya. Harus konsisten. Jangan berhenti walaupun apapun kesusahannya, maju terus. Belajar terus, mendesain terus,
juga jangan menyerah deh. Yang penting jangan menyerah dan konsisten. Menurut saya itu yang paling penting. Karena banyak sekarang anak muda yang belajar fashion, begitu menghadapi kesulitan sedikit, mudah menyerah, stop. Terus belajar juga ya. Terus pernah mentok gak sih Tante kayak idenya itu kayak, waduh mentok banget nih, terus caranya nyari inspirasi lagi itu gimana? Pernah dong, pernah itu. Ya itu lagi rekreasi, jalan-jalan, ketemu teman, ngobrol. Itu membawa semangat lagi. Dapat inspirasi lagi. Oke. Nah, kalau zaman sekarang itu kan orang tuh kayak gampang melontarkan komentar gitu ya, Tante, apalagi lewat sosial media. Tapi Tante Christine sendiri namanya juga orang desain, pasti kan ada yang komen, ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Tapi pernah gitu Tante dapat komen yang julid banget, yang komennya tuh benar-benar menjatuhkan, bikin drop, terus gimana tuh Tante menghadapinya waktu itu? Komen yang julid itu saya belum pernah. Cuman kalau komplain itu akan saya tanggapi dengan baik. Misalnya komplainnya apa, kita dengerin. Karena namanya manusia, tidak ada yang sempurna kan. Jadi kita begitu ada komen, misalnya apa komplain, ya harus kita tanggapi. Harus kita cari solusi yang terbaik bagaimana gitu, yang memuaskan pelanggan, tidak mengecewakan mereka. Nah, ini kuncinya ya, ternyata ya, bagaimana seorang Christine Wibowo bisa eksis selama 36 tahun karena memuaskan pelanggannya gitu ya Tante ya. Sedapat mungkin. Koleksinya berapa sih ngomong-ngomong Tante? Dari semua yang udah Tante bikin itu, masih ingat nggak sih ada berapa baju total yang udah didesain? Pasti ribuan. Nggak bisa menghitung lagi karena pasti ribuan deh. Udah banyak sekali. Sekali. Terus masih ingat nggak Tante dulu jadi desainer pertama kali dapat honor berapa gitu? Honornya kayak cukup buat jajan aja waktu itu. Buat jajan. Sekarang 36 tahun jangan tanya gitu ya. Sekarang cukup buat bayar pajak. Tapi pernah gak sih Tante kayak orang tadi kan komentar julid ya, tapi Tante kan bilang kalau komplain dari pelanggan itu juga harus dihadapi dengan baik. Tapi kalau misalnya kayak, ini bajunya kok mahal banget sih gitu, ada gak sih Tante omongan-omongan kayak gitu yang mungkin sempat mampir gitu di telinga seorang Christine Wibowo gitu? Pasti banyak banget yang bilang bajunya kok mahal. Tapi mahal itu relatif. Yang penting saya berusaha menjaga kualitas, kehalusan, ketelitian, kerapian itu yang utama. Kalau komentar mahal apa enggak itu karena ada harga ada rupa. Iya, betul itu. Ada harga ada rupa ya. Tante, kalau misalnya ini ada penonton nih ya yang kayaknya tertarik mau pesen baju di tempatnya Christine Wibowo, gimana sih caranya bisa menghubungi kemana nih Tante? Bisa dibagiin infonya? Biasanya pelanggan baru itu DM di Instagram, atau di Instagram saya juga ada WA, jadi biasa menghubungi lewat WA, kadang telepon. Nanti akan langsung dilayani ya, jangan ragu ya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal trend fashion, cuman kalau perkembangannya di Semarang sendiri menurut Tante Christine gimana sih untuk fashion di Semarang ini? Apakah orang Semarang itu udah cukup ngerti fashion atau seperti apa untuk saat ini Tante? Perkembangan fashion di Semarang sangat pesat. Banyak desainer muda yang banyak sekali sekarang. Anak muda kayaknya seneng deh jadi desainer, dikira enak. Soalnya menarik kan, pakai baju yang bagus, dikira semuanya mudah ya, tapi ya itu perlu perjuangan. Tapi memang perkembangannya luar biasa. Udah bagus berarti ya Tante ya? Iya bagus. Nah otomatis pesaingnya banyak kan. Nah Tante Christine gimana sih Tante dengan para kompetitor gitu? Apakah di luar juga ngopi-ngopi bareng atau gimana tuh kalau sesama desainer tuh biasanya gimana sih Tante? Sesama desainer yang sama-sama maksudnya bukan yang muda-muda ya. Ya kadang kita berkumpul bersama, ngobrol, ngopi bareng, makan malam sebentar gitu.
Kalau desainer muda paling nanya, tante kalau bikin ini gimana tante? Itu saya kasih informasi yang ya sejujurnya, maksudnya saya mau menolong, maksudnya memberi informasi apa yang mereka butuhkan. Cuman nggak begitu kenal desainer muda ya. Iya. Cuman banyak. Emang nggak takut tersaingi ya tante, malah justru dibagi ilmunya gitu ya? Iya, kalau mereka tanya ke saya, pasti akan saya kasih tahu. Saya bagi ilmunya. Kamu belajar boleh sih. Oke. Mau belajar bisa hubungi siapa? Mungkin DM Instagram juga tante? Boleh. Langsung ya nanti ya, bisa belajar fashion sama belajar desain juga sama Christine Wibowo. Oke. Untuk para pemula nih Tante Christine yang barusan kayak tertarik untuk ngedesain gitu, Tante Christine boleh dikasih tipsnya gimana caranya supaya bisa jadi desainer konsisten gitu? Ya, selain konsisten, pantang menyerah, bermental baja. Karena tanpa itu semua sulit ya, karena kesulitannya tuh datang dari dalam sendiri, maksudnya dari tim, juga bisa dari customer. Jadi harus bermental baja juga. Baik. Konsisten dan bermental baja, jangan takut menyerah, selalu setiap hari berlatih. Nah, itu cukup sih tipsnya ya, dan sekaligus juga bisa jadi quote juga ya untuk menyemangati para pemula di luar sana yang lagi belajar untuk mendesain nih, dibagikan langsung sama seorang Christine Wibowo. Dan Tante Christine tuh walaupun tadi bilang suka dukanya pernah nggak tidur, terus menghadapi banyak tantangan, tapi itu nggak terlihat karena selalu happy nampaknya ya. Itu tipsnya mungkin ya Tante ya, supaya bisa terus menikmati itu harus happy terus ya Tante. Gimana tuh Tante? Kayaknya stresnya tuh nggak kelihatan gitu loh Tante. Ada juga stresnya. Cuman saya merasa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Jadi bagi saya sesusah apapun pasti bisa. Selain itu juga ada Tuhan bersama kita ya. Selain pokoknya ya jangan dibawa stres deh. Baik. Happy aja ya. Menikmati segala pekerjaan, ketemu customer tuh juga membawa happy loh. Iya ya. Dengan cerita-ceritanya. Ngobrol-ngobrol gitu ya Tante ya. Iya. Ya semoga pertemuan hari ini juga menyenangkan ya Tante ya. Oke, yang terakhir nih Tante mau sampaikan buat yang lagi nonton Ruang Radio sekarang nih, mau kasih pesan apa atau mungkin ingetin lagi, jangan lupa datang ke butiknya Christine Wibowo, boleh Tante, silakan. Iya, terima kasih untuk sudah boleh datang ke Ruang Radio. Yang saya mau pesen nih untuk anak-anak muda, Oral et Labora itu nggak cuman semboyan yang kuno ya, ternyata bisa digunakan saat ini juga. Selain bekerja dengan sungguh-sungguh, kita juga perlu berdoa. Jangan lupa ya datang ke butik saya, Christine Wibowo, atau lihat di Instagram saya ya, Christine_Wibowo. Salam. Oke, terima kasih banyak Tante Christine Wibowo, dan terima kasih sudah nonton video ini. Jangan skip ya biar bisa dapat positifnya dari pesan-pesan Tante Christine Wibowo. Terus juga jangan lupa untuk like video ini, komen juga, dan jangan lupa juga untuk subscribe Gajah Mada Group Channel. Oke, sekian dulu untuk Ruang Radio. Saya pamit. Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio.